Pemirsa, hasil penyelidikan polisi, ledakan dahsyat di rumah mewah di Medan ternyata disebabkan kebocoran pipa gas metana. Akibat ledakan tersebut, 3 orang yang masih satu keluarga tewas. Tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara melakukan investigasi ledakan yang terjadi di kawasan perumahan elit Grand Polonia, Kota Medan. Selama 4 jam, tim Lab4 bersama petugas dari perusahaan gas negara melakukan investigasi untuk pastikan penyebab ledakan yang memakan korban jiwa tersebut. Dari hasil investigasi, disimpulkan ledakan dahsyat akibat kebocoran pipa gas tanam. Hal itu dilihat dari tekanan kuat dalam rumah dan kemudian adanya pemantik yang mengakibatkan ledakan keras dan membuat sejumlah rumah mewah porak-poranda. Nah, dari hasil-hasil ini menunjukkan bahwa ada di sana kebocoran gas dan kemudian kebocoran gas ini memenuhi ruangan lalu terdetonasi. Nah, penyebab apa yang mendetonasi? Nah, ini sangat mungkin banyak ya. Pertama, di sana memang kita temukan juga ada dupa. Lalu ada juga kegiatan yang di sana yang bisa memicu. Jadi ini sangat banyak kemungkinan yang bisa memicu. Tapi yang paling penting di sana bahwa ada gas yang terkonsentrasi sehingga terpicu dan menyebabkan ledakan. Jadi sampai sejauh ini kita sudah final bahwa tentang penyebab ledakan yang terjadi itu adalah karena detonasi gas metan. Sebelumnya, pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan menemukan korban terakhir ledakan. Jasad korban ditemukan setelah upaya pencarian yang memakan waktu 11 jam. Dengan penemuan ini, total korban tewas menjadi 3 orang, sedangkan 3 orang lainnya berhasil diselamatkan. Seluruh korban diketahui merupakan satu keluarga yang berada di dalam bangunan saat ledakan terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Kapal milik Basarnas terbakar di galangan kapal Muara Baru, Jakarta Utara. 14 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Ya Allah, itu sapam pada Kobaran api melahap KN Saramawijaya, kapal milik Basarnas di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Ledakan beberapa kali terjadi di dalam kapal, diiringi kobaran api. Kapal terbakar saat menjalani perawatan di galangan kapal kawasan Muara Baru. Sebanyak 10 ABK berhasil menyelamatkan diri. 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran kini masih diselidiki oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Operasi pencarian 16 penumpang KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan diperpanjang selama 3 hari. Kapal tenggelam diduga akibat kelebihan muatan. Operasi pencarian korban KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan diperpanjang selama 3 hari. Tim SAR gabungan mengerahkan sejumlah alat utama ke wilayah Pulau Sabalana, Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan. Perahu karet pun diterjunkan untuk menyisir pulau-pulau kosong di sekitar lokasi pencarian. Cuaca buruk dan gelombang tinggi menjadi kendala dalam operasi pencarian korban. Hingga saat ini, dari 78 penumpang KM Nurul Salsa, 59 orang berhasil ditemukan selamat, 3 orang meninggal dunia. Sementara itu, 16 penumpang lainnya masih dalam pencarian. Dari SMC bahwa pencarian ditambah selama 3 hari. Tantangan yang terbesar yang di saat ini kita adalah masalah cuaca. Memang yang saat ini cuaca di perairan Selayar cukup ekstrim. Sementara itu, polisi terus mendalami penyebab tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa. Saat ini, penyidik Polres Kepulauan Selayar telah memeriksa 20 orang saksi, terdiri dari nahkoda, anak buah kapal, agen pelayaran, hingga pihak sah bandar. Dugaan sementara kapal tenggelam akibat kelebihan muatan atau overload.
Ini masih dalam proses penyelidikan, jadi belum ditentukan siapa tersangkanya. Ditemukan data korban berdasarkan hasil identifikasi dan juga laporan itu sudah ada 76. Jadi di situ ada kelebihan muatan dari 45, nyatanya ada 76. Hingga kini, penyidik masih mendalami pemeriksaan para saksi. Jika terbukti melanggar, para pelaku dapat dijerat pasal 474 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Dari Selayar, Sulawesi Selatan, Yul Yuswin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kini kami ajak Anda melihat situasi terkini dari Kejaksaan Agung. Ada aksi unjuk rasa di sana, pemirsa. Ya, ini adalah aksi unjuk rasa persis di gerbang Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta Selatan. Dan tampak aksi dorong atau saling dorong dari massa dengan polisi terjadi. Dan sebagai informasi pemirsa bahwa aksi unjuk rasa ini bahkan sudah berlangsung sejak kemarin. Dan bahkan sejak kemarin juga terjadi kericuhan di depan kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tentunya massa mencoba untuk mendesak atau menuntut kejaksaan untuk segera memproses ex-Jampitsus Febri Adriansyah dengan transparan. Proses penyidikan serta proses hukumnya jelas dan terbuka, tidak disembunyikan. Massa juga menuntut agar pihak aparatur negara, khususnya Kejaksaan Agung, perjelas status hukum dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Saya tanya, apakah kalian punya 1 gram emas? Apakah kalian punya? Kalian bayangkan teman-teman, si Febri punya puluhan kilo emas. Ya, seperti kita ketahui pemirsa bahwa saat ini Febri Adriansyah, ex-Jampitsus, telah atau proses hukumnya kali ini diserahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah sebelumnya diserahkan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dilanjuti oleh Kejaksaan Agung, baik Febri Adriansyah maupun Don Rito. Keduanya diduga melakukan aksi tindak pidana pencucian uang. Dan massa tampaknya juga terus mendesak Kejaksaan Agung untuk segera mengumumkan ke publik mengenai proses hukum dan juga status hukum Febri Adriansyah, yang bahkan hingga saat ini diduga juga masih belum ditahan dan statusnya masih belum jelas begitu, walaupun sudah sempat disampaikan oleh Kapus Penkum bahwa statusnya sudah tersangka. Teman-temanku seperjuangan, kita sudah hampir lebih. Aksi demonstrasi ini berlangsung mengingat bahwa Febri Adriansyah, ex-Jampitsus, yang juga di rumahnya ditemukan sejumlah uang, sejumlah besar uang, dan juga ada emas atau batangan emas, ini tidak terlihat begitu, tidak jelas proses hukumnya, tidak terlihat, seperti seakan disembunyikan oleh pihak kejaksaan. Namun Kejaksaan Agung sudah memastikan bahwa proses hukumnya ini, pemeriksaannya sudah berjalan. Sebagaimana juga pihak kepolisian telah menyerahkan barang-barang bukti dan berkas-berkas perkaranya dialihkan ke Kejaksaan Agung. Maka dari itu kami BEM Kristiani seluruh Indonesia meminta dengan hormat kepada keluarga besar Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk
segera menangkap dan menggeledah rumah dinas Febri Adriansyah, karena kami pikir dan kami rasa di rumah dinasnya masih ada tersimpan alat-alat bukti untuk menemukan fakta hukum. Maka dari itu, jikalau Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak segera mengindahkan apa yang menjadi tuntutan kami pastikan besok dan lusa kami akan turun dengan massa 10.000 kali lipat dari hari ini. Semangat tidak kawan-kawan? Dan kami akan membawa alat peraga yang lebih seram lagi agar seluruh Kejaksaan Agung Republik Indonesia berpikir dan menimbang daripada tuntutan kami. Kami datang ke sini dengan penuh hormat dan rasa masih percaya walaupun sedikit bahwa Kejaksaan Agung mungkin saja berani mengungkap Febri. Dan kalau tidak Febri ditangkap dan digeledah rumahnya, kami yakin dan kami berasumsi Febri banyak melibatkan oknum-oknum di kejaksaan sehingga Kejaksaan Agung mandul dalam penegakan kasus ini. Sepakat tidak kawan-kawan? Benar atau tidak kawan-kawan? Maka dari itu saya undang kepada teman-teman untuk rapikan barisannya kembali agar kita menutup agenda aksi kita pada hari ini dengan konferensi pers dan memberikan ultimatum kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia bahwasannya BMKSI tidak akan mundur selangkah pun untuk menghadapi para bandit-bandit di kejaksaan. Sepakat tidak? Ya pemirsa, seperti yang tadi kita dengar orasi dari massa bahwa mereka menuntut ada keterbukaan, transparansi dalam penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh ex-Jampitsus Febri Adriansyah bersama dengan rekannya Don Rito. Dan massa menuntut agar proses ini terbuka secara transparan di hadapan publik begitu. Tidak disembunyikan, tidak diam-diam. Dan sempat kemarin memang aksi ini memanas, ya, kericuhan terjadi di depan pintu gerbang, tentunya dengan aksi massa dari organisasi massa yang berbeda dengan yang hari ini. Namun seperti yang kita juga dengarkan tadi bahwa mereka akan terus mendesak dan bahkan beberapa hari ke depan akan terus berlangsung aksi massa di depan kantor Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia terbuka dalam memproses hukum Jampitsus Febri Adriansyah. Ya baik pemirsa, nanti kita akan update terus mengenai aksi massa di Kejaksaan Agung. Kita ke informasi lainnya. Rasa khawatir terhadap maraknya aksi begal di Kota Bandung membuat seorang perempuan mengambil langkah yang tidak biasa. Dirinya memesan 3 pengemudi ojek online untuk mengawalnya pulang menggunakan sepeda motor. 3. Iya, soalnya tadi habis ada yang dibegal, jadi ya Bandung lagi. Viral di media sosial, seorang wanita membagikan konten dirinya pulang malam dikawal 3 pengemudi ojek online dari wilayah Gudeg Utara menuju arah Pajajaran Kota Bandung. Wanita yang bernama Hana ini mengaku takut pulang sendiri. Pengalaman pahit temannya yang menjadi korban begal membuat Hana khawatir. Hal itu juga menimpa dirinya. Ia pun terpaksa memesan 3 pengemudi ojek online demi keamanannya sampai tujuan. Warganet juga menyayangkan minimnya aksi aparat serta pemerintah untuk memberantas aksi begal di Bandung Raya. Saya tadi 3 ojol, dan salah satu alasan pesan 3 ojol juga sebenarnya 1 ojol udah cukup, tapi saya pengen ojol yang lainnya juga aman gitu. Jadi ya istilah katanya saya nggak numbalin ojol lah gitu. Tapi sempat kepikiran kayak gitu sendiri, kenapa sih? Ya itu
tadi sih Kak, karena supaya kan kalau kata pemerintah juga warga jaga warga ya. Jadi ya saya mikirin keselamatan ojol juga, terutama keselamatan saya. Kayaknya kan, ini benar bertiga, iya benar Kak. Saya juga kan bukannya apa-apa, bukan suzon atau apa ya, takutnya ya kan modus apa gitu kan, ya kan, nah, gitu. Ya pengalaman pertama juga buat saya selama ngojol gitu, baru kali ini. Cuma kaget ya, awalnya kaget. Ya, kaget awalnya, duh ini gimana ya. Tapi saya dalam hati nurani, kasihan juga gitu kan. Kalau misalkan minta kawal berarti urgent gitu. Masyarakat berharap aparat lebih sering untuk berpatroli di jalan raya, sementara pemerintah dapat memperbaiki penerangan jalan umum agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sebelumnya pernyataan warga boleh menindak tegas dan boleh melawan begal disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan. Perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan jelas. Ya, hal ini merespon pertanyaan keluhan warga akan maraknya begal di Jawa Barat. Namun polisi menegaskan tetap menurunkan aparat ke lapangan untuk mengatasi begal yang meresahkan. Perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh. Ya, pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur ya. Jangan sampai matilah bahasanya ya. Jadi kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal terima kasih sekali pada masyarakat yang telah memposting itu kepedulian kepada masyarakat dan upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya, jadi pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan akan kita perbanyak ini personilnya, utamanya jam-jam libur ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjanjikan akan memberikan hadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan. Mobil patroli harus siaga dalam setiap malam. Lampu tanda bahayanya harus terus menyala. Satpol PP, Damkar siaga di titik-titik strategik untuk mengantisipasi berbagai segala kemungkinan dalam setiap waktu. Warga bersih skamling, menjaga diri dan dijaga diri. Ini adalah prinsip dasar kita hidup bergotong royong. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita bersama waspada, berani, kita lawan berbagai aksi kejahatan di Jawa Barat. Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengingatkan warga untuk tidak main hakim sendiri. Untuk penindakan begal, kewenangannya di kepolisian. Polisi sudah memberikan lampu hijau kepada masyarakat melakukan penindakan. Tapi ingat, ada 2 hal yang mesti diperhatikan. 1, penindakan terhadap para pelaku ini adalah sebagai bagian dari kita melakukan bela diri. 2, jangan main hakim sendiri karena ada resiko salah sasaran. Gitu. Nah, jadi kita memang harus hati-hati dan ingat, yang berwenang melakukan penindakan sesuai hukum hanyalah aparat hukum. Jadi tolong itu dijaga. Aksi keji dilakukan kelompok bersenjata OPM pimpinan Kopi Tua Heluka di Yahukimo, Papua Pegunungan. 3 warga tewas usai diberondong senjata api. Peristiwa keji terjadi di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Serdala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sekelompok pria bersenjata api, panah dan parang menyandera Kumis Kayoga bersama istrinya, serta seorang wanita dari suku Unaukam. Tak lama, satu persatu warga sipil ini dieksekusi dengan cara ditembak secara membabi buta. Korban yang bersimbah darah akhirnya tersungkur dan meregang nyawa. Kepala Penerangan Korps TNI HBMA, Letkol Infanteri M. Wiraya Arta Adiguna, menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban.
Pasukan TNI kemudian melakukan operasi pengejaran ke kawasan hutan untuk memburu para pelaku teror terhadap warga sipil. Warga diharapkan memberikan informasi kepada TNI Polri jika mengetahui keberadaan anggota OPM pimpinan Kopi Tua Lehuka. Pertama-tama, Kopseni Habibah menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 3 warga sipil dalam peristiwa penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodam 16 Yahukimo yang dipimpin oleh Kopi Tua Heluka selaku Dan Ops Kodam Yahukimo. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Jalan Trans, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada hari Senin 20 Juli 2026. Kelompok tersebut menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen yang bekerja sama dengan pihak militer. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, tuduhan tersebut tidak benar. Ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki keterlibatan maupun kerjasama dengan TNI. Menyikapi kejadian tersebut, Kopseni Habema melakukan langkah-langkah penyelidikan, pengejaran, dan penindakan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta aturan pelibatan yang berlaku. Seorang wanita terciduk menyembunyikan sabu di pakaian dalam saat menjenguk suaminya di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Agar aksinya tidak dicurigai, pelaku membawa serta anak balitanya. Gerak-geriknya mencurigakan. Seorang wanita pengunjung rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat diperiksa petugas. Hasilnya didapati 2 plastik berisi 9,85 gram sabu disembunyikan di pakaian dalam pelaku. Agar aksinya tidak tercium, wanita ini datang ke rutan sambil membawa anak balitanya. Pelaku nekat menyelundupkan narkoba untuk sang suami yang ditahan akibat kasus narkoba. Tidak ada informasi dari luar, cuman memang gelagat si pengunjung ini seperti mencurigakan petugas kami, sehingga petugas kami lebih intens dalam melakukan. Akibat perbuatannya, pelaku dan suaminya diserahkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Kamis pagi memusnahkan 3,3 ton narkoba berbagai jenis. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan berasal dari hasil penangkapan 5 kasus di 3 provinsi di Indonesia. 5 kasus tindak pidana perdagangan narkotika internasional adalah jaringan WNA Rusia, clandestine narkotika jaringan Padang, bunga ganja Thailand, penyelundupan sabu jalur laut dari Batam menuju Jakarta, dan jaringan peredaran sabu Jawa Timur. Jumlah narkotika yang dimusnahkan diantaranya 8,87 kg sabu, lalu hampir 3 kg hasis, dan 3,3 ton lebih bunga ganja Thailand. Pemusnahan barang bukti kali ini masih dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional. Pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan mundur sebagai pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pengunduran diri ini akibat penyakit yang tengah dideritanya. Hotman menjelaskan pada awal Juli 2026 ia menjalani operasi syaraf kejepit di rumah sakit di Singapura. Namun karena memaksakan diri untuk bekerja, fase pemulihan pasca operasinya tidak berjalan baik. Untuk itu ia mengambil keputusan untuk mengundurkan diri sebagai pengacara ex-Jampitsus. Ia menyatakan akan kembali ke Singapura untuk menjalani pengobatan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan,
Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden masih mengkaji terkait posisi Wamentan yang kosong setelah ditinggalkan Sudaryono menjadi Kepala BGN. Sementara terkait rencana Nani SD yang menjadi Dewan Pengawas BGN masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. Belum, jadi untuk berkenaan dengan masalah posisi Wamentan memang sampai saat ini belum didiskusikan karena juga pengangkatan pejabat lama Mas Sudaryono Wamentan yang kemarin diminta untuk menjadi Kepala BGN kan juga baru 1 hari. Jadi memang berkenaan dengan posisi jabatan Wamentan belum kita bicarakan. Mas, nanti tunggu juga katanya Ibu Nanik ini mau jadi Dewan Pengawas BGN. Posisi aturannya? Apanya? Yang soal Dewan Pengawas itu? Ya itu kan permintaan ya atau permohonan dari Bapak Presiden ya. Karena pengalaman beliau dirasa masih bisa untuk membantu BGN. Mas, terus tapi kalau di dalam Perpres nomor 83 tahun 2024 struktur BGN itu kan hanya Dewan Pengarah dan juga pelaksana, tidak ada nomenklatur terkait dengan Dewan Pengawas. Nah nanti ini apakah pemerintah akan merevisi Perpres tersebut atau menyiapkan dasar hukum untuk posisi Dewan Pengawas? Nanti kita lihat ya, kan sebenarnya maknanya bisa jadi kan sama ya. Dewan Pengarah maupun Dewan Pengawas dalam hal menjalankan tugasnya ya. Maksud kami mungkin kita tidak terjebak ke dalam istilah mana yang pengarah atau pengawas. Nanti fungsinya kalau memang kemudian berdasarkan Perpres itu sudah ada nomenklaturnya di situ, SOTK-nya Dewan Pengarah, dan kalau memang tugasnya itu kemudian sesuai juga dengan yang kita kehendaki juga nggak ada masalah juga. Siswa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur harus bertaruh nyawa demi bisa bersekolah. Setiap hari mereka menyeberangi sungai menggunakan kereta gantung swadaya warga karena hingga kini belum ada jembatan penghubung. Menggunakan kereta gantung terbuat dari kayu seadanya, anak-anak ini menyeberangi sungai di Desa Santan Ulu, Kutai Kartanegara demi bisa bersekolah. Kereta gantung ditarik sepanjang 45 meter menggunakan tali di atas aliran sungai. Kondisi ini berbahaya, terlebih jika hujan arus sungai meningkat dan jalan menjadi licin. Namun kereta gantung ini menjadi satu-satunya akses terdekat untuk ke sekolah. Jika tidak, mereka harus memutar jalan hingga sejauh 9 km. Kereta gantung dibangun secara swadaya oleh warga 6 tahun lalu. Tak hanya digunakan siswa, kereta gantung juga menjadi akses masyarakat untuk ke kebun dan lahan pertanian. Ini sangat bermanfaat.
Itulah satu-satunya kami merancang ini, kereta gantung ini bisa naik sepeda motor dan orangnya. Itu karena itu yang tadi 9 kilo menjadi 2 kilo. Pihak sekolah pun memberikan kebijakan khusus jika cuaca buruk. Misalnya hari hujan, lebat terus becek di sana, kami itu berikan kebijaksanaan, dia belajar secara online. Warga berharap pemerintah membangun jembatan agar anak-anak dapat berangkat ke sekolah lebih aman tanpa harus bertaruh nyawa setiap hari. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. 3 tahun pembangunan ruang kelas diabaikan, puluhan siswa sekolah dasar di Desa Bantar Karet, Kabupaten Bogor terpaksa belajar di lapangan beratapkan terpal. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, ratusan siswa sekolah dasar juga belajar di tenda karena sengketa lahan. Miris karena tak kunjung dibangun selama 3 tahun terakhir. 3 ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Cadas Lier, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor belum bisa digunakan. Kini di tahun ajaran baru, 49 murid terpaksa belajar di lapangan sekolah dengan hanya beratapkan terpal dan berlantai terpal. Siswa bahkan harus berinteraksi di teriknya panas matahari. Pihak sekolah berharap pemerintah segera membangun 3 kelas agar belajar mengajar kembali normal dan nyaman bagi siswa maupun guru. Gak enak, kurang enak karena takut banget ininya kalau kena angin kencang gitu. Takut roboh, takut ininya pegel-pegel. Pengen gak sekolah ini dibangunin? Pengen banget, soalnya kalau dibangunin pasti enak, seperti sekolahan yang lain, seperti kelas-kelas yang lain. Inisiatif kepala sekolah ya, karena kita kekurangan ruang kelas, jadi kan guru itu bergantian, shift pagi dan siang. Nah, guru yang satu minta tolong pas waktu gitu kan, karena ini. Yang satu lagi ini masih banyak pelajaran, jadi berebut di situ gitu, jadi agak ada sedikit pertentangan. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, kondisi miris juga dialami ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri Relprak 2, Kecamatan Geger, yang diusir dari sekolah mereka. Mereka pun terpaksa belajar di tenda-tenda dengan atap terpal, hingga di musola milik warga setempat. Dengan alas tikar seadanya, mereka harus belajar tanpa meja dan kursi. Bahkan sesekali mereka harus rela terkena hembusan abu tanah yang tertiup angin. Hal ini terjadi karena ahli waris tanah yang menjadi lokasi bangunan sekolah memenangkan gugatan sengketa lahan. Pihak sekolah dengan jumlah siswa 226 orang ini pun mengaku tak bisa berbuat banyak, selain tetap mengupayakan agar proses belajar mengajar tetap terlaksana. Karena sekolah kita disegel sama pemilik tanahnya. Terus harapannya adik-adik? Harapan sekolah ya, pengen sekolah lagi di sana. Kalau bisa sih bikin yang baru. Pihak Pemkab itu berdalih katanya lahan kami itu sudah masuk aset mereka sejak tahun 2002. Lalu dia mempertanyakan kenapa kok bisa jadi sertifikat pada tahun 2021. Ini sudah dijawab oleh putusan PT UN Surabaya bahwa kami menyatakan dengan tegas pencatatan tanah tersebut sebagai aset Pemkab daerah itu melanggar hukum. Kenapa kok dikatakan melanggar hukum? Karena pada tahun 2002 kami atau orang tua kami sebagai ahli waris tidak pernah dimintai persetujuan pengalihan hak tanah. Menurut pemilik lahan, tidak ada itikat baik dari Pemkab Bangkalan untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan ini, sehingga ia terpaksa melarang segala aktivitas di atas lahan miliknya. Dari Bangkalan, Jawa Timur dan Bogor, Jawa Barat, Taufik Syahrawi dan Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Di peringatan Hari Anak Nasional, Kongres Wanita Indonesia menegaskan tiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan dan mendapatkan perlindungan penuh dari negara dan masyarakat. Gini Mbak. Ketua Kongres Wanita Indonesia Yeni Wahid mengunjungi anak disabilitas korban kekerasan seksual di Ciracas, Jakarta Timur. Menurut Yeni, kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan di Indonesia, karena masih banyak korban yang memilih diam akibat rasa takut, ancaman maupun stigma. Menurutnya, tidak boleh lagi ada anak yang merasa kesendirian ketika menjadi korban.
Koani mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak, namun menilai masih perlu peningkatan layanan agar dilakukan secara cepat, mudah dan berpihak kepada korban. Koani mengajak keluarga, sekolah, tokoh agama, organisasi masyarakat dan seluruh warga untuk berani melindungi anak, mendengarkan suara korban, serta menghentikan budaya menyalahkan korban. Selain mengunjungi korban, saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk minta perhatian terutama dari Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian Indonesia mengenai kasus-kasus kekerasan seksual yang masih terjadi di masyarakat. Dan itu membutuhkan penanganan khusus, salah satunya adalah sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat penegak hukum yang ingin menangani kasus. Salah satu yang saya lihat masih sangat kurang adalah pusat pelayanan terpadu untuk forensik dan visum bagi korban kekerasan seksual. Ini sangat penting. Karena apa? Untuk kasus korban kekerasan seksual itu waktu sangat sensitif sekali. Di momen Hari Anak Nasional, Koani berkomitmen setiap anak berhak merasa aman. Kemajuan sebuah bangsa bukan hanya pertumbuhan ekonominya, namun kemampuannya melindungi anak-anak serta tidak ada kepentingan apapun daripada keselamatan dan masa depan anak. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sidang eksepsi Tifauzia Tiasuma riuh setelah hakim menerima eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Tifauzia Tiasuma. Informasi yang akan hadir usai jeda berikut.